pagi, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Kenalkan, nama saya Igusti Ngurah Adi Wiratmajaya dengan nomor peserta PPG 20169982142 pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMA Negeri 2 Grogak yang bertempat di Desa Pengutaran, Jalan Seririt, Gilimanuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Yang sakit? Tidak. Ya, saudara selalu sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek dulu ruangan kalian ya, ruangan kelas ini. Coba cek kebersihan, kemudian perlengkapan pembelajaran kalian, buku, ya. Kemudian sampah-sampah yang berserakan, nah, kalau itu diambil dulu ya, dipungut, kemudian dimasukkan ke kolong meja. Minuman-minuman itu boleh disingkirkan dulu, boleh ditaruh di dalam. Oke, sudah? Sudah siap ya? Oke. Nah, karena sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita harus mengaturkan puji ya, sebelum kita kira-kira kemana. Silakan doa pimpin kelas. Nah, Pak absen dulu ini. Ada nggak yang sudah hadir? Ini. Hadir semua? Benar? Semuanya ya, hadir ya. Gak ada yang absen. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita semangatkan dulu diri kita sendiri ya, dengan mengeluarkan yel-yel dari sekolah kita ini, sekolah tercinta ini ya. Kalau saya bilang selamat pagi Semandara, kalian bilang pagi Semandara Jaya. Oke? Selamat pagi Semandara. Pagi Semandara Jaya. Nah, kita langsung saja ya masuk ke materi. Tapi sebelum itu coba kalian lihat gambar yang ada di depan ini. Ya? Gambar apa ini? Aplikasi. Gambar aplikasi, gambar YouTube. Ada gambar itu benar ya? Ya. Sebuah aplikasi benar juga. Jadi ini adalah YouTube. Kurang lebih penggunaan YouTube adalah apa? Bisa ya menonton video ya, kemudian biasanya untuk apa lagi? Untuk upload video ya. Kalau enggak untuk videonya itu ditonton ya kita upload videonya. Oke, bisa ya. Nah, ketika kita membuka YouTube biasanya kan ada di halaman beranda itu atau di atasnya itu kan ada halaman pencarian gitu ya. Nah, biasanya pernah nggak kalian mengetik cara gitu, cara apa gitu, ketik dengan kata kunci cara atau tutorial ini, tutorial itu, kiat dan lain sebagainya. Pernah nggak? Biasanya kalian mengetik apa? Ya, tadi cara ngehack akun Instagram. Cara ngehack
akun Instagram. Oke, bagus ya, bisa ya. Ada lagi? Yang lainnya? Ya, Bun. Cara buat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Oke, lagi? Ya. Cara membuat krim brulee. Oke, krim brulee. Entah itu apa hari ini ya. Yang penting ya sebuah makanan. Sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Teks prosedur. Jadi kita akan belajar mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu teks prosedur? Siapa yang bisa? Ya, Denny. Ya, enggak, duduk saja. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga itu terlaksana dengan baik. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya ini sesuai dengan KD ya. KD yang ada di 3.2. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penerapan model problem-based learning, siswa mampu menganalisis struktur teks prosedur berbantuan dengan teks video tutorial. Kemudian yang kedua, melalui penerapan model problem-based learning, siswa mampu menelaah kaidah pembahasan dalam teks prosedur. Nah, kalau kita berbicara tentang langkah-langkah, maka pastilah ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Apa kira-kira manfaat dari mempelajari teks prosedur? Manfaatnya agar kita lebih mudah dalam berkegiatan yang melakukan sesuatu sama seperti tadi ya. Jadi memudahkan kita, itu manfaatnya di kehidupan kita. Coba kalau nggak ada teks prosedur, gimana? Coba teks prosedur itu hilang dari dunia ini, gimana? Jadi kita nggak tahu bagaimana cara melakukan sesuatu. Coba misalnya kita ingin membuat KTP. KTP di apa namanya? Di kantor camat ya. Kantor camat kita datang langsung dapat KTP. Kan nggak mungkin ya. Sama seperti SIM, kalau kita ke kantor polisi langsung dapat SIM, kan nggak mungkin. Pasti ada tahapan yang langkah-langkah. Nah, untuk memudahkan itulah makanya itulah adanya manfaat dari teks prosedur. Nah, di sini Pak sudah memiliki video tutorial ya. Ini dari YouTube ya. Silakan kalian ini semati. Jadi sebuah video dari teman kalian sebelum masuk ke pembahasan Gmail adalah layanan surat elektronik berbasis web dari Google yang tersedia secara gratis. Gmail bisa mengakses semua produk dan layanan Google lainnya seperti YouTube, Google Maps, Google Pixel, dan sebagainya. Pada saat ini, hampir semua orang tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Oleh karena itu, tujuan dari membuat akun Gmail adalah untuk mempermudah berbagai surat elektronik dan juga membantu kalian dalam membuat akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi. Baiklah teman-teman, langsung saja ke langkah-langkah cara membuat akun Gmail. Pertama-tama, buka aplikasi Gmail. Setelah itu, klik icon 3 garis yang ada di atas kiri. Lalu, pilih sekarang. Pilih tambahkan akun. Tentang apa? Video tadi? Ya, ketangan siapa ya? Jadi, cara membuat akun email. oke, cara membuat akun Gmail ya. Apa saja sih struktur dari teks prosedur atau video tutorial tadi? Yang pertama ada tujuannya. Oke, tadi disebutkan ya pengertiannya, kemudian tujuannya di sana ya, tujuannya. Kemudian ada apa lagi? Langkah-langkahnya. Oke, bagus sekali. Ada langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Walaupun sedikit sekali bisa disebutkan. Begitulah cara membuat akun email. Itu penegasan ulangnya sedikit saja. Kemudian untuk kaidah pembahasannya, kalian bisa lihat seperti ini ya.
Nah, tadi sudah strukturnya itu berisi tujuan, material. Material itu tidak selalu ada ya. Kalau kita berbicara mengenai motivasi atau kiat, itu biasanya tidak ada materialnya. Kemudian ada struktur yang kedua, langkah-langkah dan penegasan ulang, menegaskan kembali. Kemudian ada pun kaidah bahasanya, ada kata kerja imperatif atau perintah. Nah, dari video tutorial tadi kira-kira ada kata kerja perintahnya yang apa yang saya lakukan? Satu saja. Kliklah buat akun. Kliklah buat akun. Oke. Nah, itu masuk ke perintah. Ada lagi? Ada lagi? Perintah. Masukkan nama. Masukkan nama. Nah, itu juga perintah ya. Kemudian lanjut konjungsi temporal. Saya yakin kalian sudah mengetahui ya yang mana imperatif, temporal, persuasif, teknis, yang mana benar. Nah, konjungsi temporal misalnya apa? Tadi disebutkan di dalam video tutorial tadi. Apa misalnya? Temporal, ada tempo. Konjungsi temporal. Konjungsi itu kan apa? Kata hubung. Temporal berarti ada waktu. Ini apa penghubungnya itu? Biasanya kan selanjutnya. Ada nggak? Kemudian dan sebagainya. Nah, ada nggak satu kalimat itu yang kalian mungkin bisa video tadi? Ada? Kemudian masukkan tanggal lahir. Kemudian masukkan tanggal lahir. Nah, setelah itu dan sebagainya. Nah, itu adalah konjungsi temporal. Ada selang waktu ya. Ada urutan di sana. Oke, bagus sekali. Kemudian pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif artinya ajakan ya. Mengajak. Tadi ada disebutkan di video tutorial tadi. Bagaimana mengajak? Beda dengan perintah ya. Kalau perintah itu istilahnya diperintahkan ya, diperintahkan agar melakukan itu. Tapi kalau persuasif itu tidak dilakukan, tapi mengajak, diajak. Mari kita, nah itu mari. Kita boleh ikut, boleh enggak, tapi bukan sebuah perintah. Mari, bukan perintah ya, tapi ajakan. Mari kita coba ini, ayo kita coba ini. Ada kan di video tutorial. Kemudian kata teknis, istilah tertentu di dalam bidangnya. Misalnya, kalau kita berbicara pendidikan berarti ada istilah kurikulum, ya sekolah dan sebagainya. Kalau tadi di video tutorial, gitu. Apa contohnya? Membuat akun Gmail apa saja? Oke, Gmail. Jadi mail ya, mail mungkin ya. Kalau Gmail kan mungkin umumnya mail gitu ya. Pesan. Apalagi? Google, oke, Google lagi. Internet, web dan lain sebagainya. Kemudian gambaran benda atau alat. Nah itu juga ada. Kalau tadi saya rasa nggak disebutkan misalnya ya. Gambaran benda atau alat. Misalnya dalam membuat makanan kita memerlukan apa saja, gitu misalnya ya. Memerlukan tepung, gitu ya. Bawang dan sebagainya. Sampai sana ada yang ditanyakan? Jelas? Kalau sudah jelas, sekarang kita akan bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok. Kelompoknya seperti minggu lalu. Nah, silakan dulu pindah dulu ke kelompok yang masing-masing. Sudah ya? Sudah semuanya ke kelompok masing-masing. Nah, Mbak di sini sudah memiliki LKPD. Silakan kalian baca ya. Di sana ada teks prosedur. Silakan baca dengan kelompoknya masing-masing. Nama pahlawan aja ya. Biasa ya. Di sini kelompok Patibura ya. Kemudian di sana kelompok Silah Rai. Di sini kelompok bisa request apa? Kelompok Imam Muda. Oke. Di sana kelompok Sudirman. Oke, bisa. Sudirman. Ya. Nah, silakan kalian
Kemudian buat namanya, kemudian ada petunjuknya di sini, silakan baca petunjuknya ya. Kemudian di sini ada sebuah teks prosedur ya tentang pemanfaatan energi listrik. Selanjutnya di sini ubah yang harus kalian jawab. Kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks tersebut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kalian baca dulu sebagai literasi, kemudian diskusikan, analisis. Setelah itu barulah kalian presentasi nanti kita tanya jawab, baru disimpulan. Silakan dikerjakan. Ya. Nah ini kenapa kok ditulis bisa sebelum kita membahas ini kan sudah buat karena ada teks yang juga nanti presentasi analisisnya apa yang kita memilih para satu dan kita yang lainnya bisa cari di apa namanya aspek yang kata kerja kita apa saja itu ada yang ngecek di ada contohnya kata yang menjelaskan dari sakit nanti bisa boleh tapi boleh juga harus bawahi sebagai nama boleh juga teksnya itu bisa ditakai nggak masalah ya dicoret-coret nggak masalah. Ada yang sudah sampai kaidah kebahasaan? Oke. Terus 4 ya.
Ya. Apa bisa kata kuncinya aja apa? Ibu kamu dicoret. Ini udah, ini kan udah kami terbang. Ini tulis juga di Boleh enggak? Tapi nanti ada yang mana? apa namanya itu pajakan. Iya, isi rekaman pajakan. Nah itu ini apa namanya? Konversi temporal terhubung. Temporal ya. Temporal juga. Ini ngomong apa kita? Sudah ya? Sudah semua kelompok? Sudah. Menyelesaikan KPD-nya? Sudah. Kalau sudah ya silakan sekarang bebas ya mau siapa saja yang mau presentasi. Coba siapa yang juga mau presentasi? Ya. Ya silakan. Ya. Ya. Oke ya silakan. Silakan dia. Saya juga ya boleh kan? Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Baik, saya akan menjelaskan struktur teks prosedur. Tujuannya pada di paragraf 1 analisisnya karena mengamalkan topik yang dijelaskan. Selanjutnya berasal dari paragraf 2 sampai selesai dengan mengucapkan parameter santi. Oke, kasih close ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kita dari kelompok Umarahi akan mempresentasikan hasil kerja kita. Sebelum itu, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Daini. Saya Karya Astuti. Saya mahasiswa di Prima. Saya
melakukan teks prosedur tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah ada di paragraf 3, 4, dan 5. Boleh dijelaskan lagi? Ya. Alasannya presentasi ini dengan mengucapkan Pak Sandi. Oh, Sandi. Masih bos. Nah, sebelum kita lanjut ya ke presentasi kelompok lagi ini ya. Mana ya? Ice breaking-nya tepuk saja ya, tepuk. Kalau Pak bilang pagi, kalian tepuk sekali. Kalau Pak bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Pak bilang malam, kalian tepuk setengah. Oh iya, setengah. Kenapa? Karena kalau malam semuanya pada tidur ya. Kalau kalian tidur nanti bangun sih. Nah, gitu. Jadi yang keras, usahakan yang keras ya. Oke, tangannya siapa dulu? Nanti Pak bilang cepat ya. Nanti Pak bilang pagi misalnya. Oke, siap ya? Pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, malam, siang, pagi. Konsentrasinya. Oke, lagi sekali nanti. Biar fokus aja, biar lebih semangat. Walaupun memang basi ya, tapi biar semangat aja ya. Oke. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, pagi, siang, 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 pagi, pagi, malam. Betul ya? Oke, ada satu orang dan di sini masih setengah tapi kedengaran. Oh, di siap. Apa? Nah itu kita biar lebih semangat, biar lebih berkonsentrasi. Oke, masih ada 2 kelompok, silakan. 2 kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok Imam Bojol akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memanfaatkan energi listrik untuk menyalakan lampu. Pertama-tama kita akan mengenalkan diri dulu. Saya Putri Sri Putih. Saya Ovia. Saya Putri Sri. Saya dari ASI. Baik, kita mulai presentasinya. Baik, saya akan membaca hasil diskusi kami. Analisis struktur teks tersebut. Tujuan ada di paragraf 1 karena paragraf 1 menjelaskan tentang tujuan. 2. Langkah-langkah ada di paragraf 3, 4, 5, 6 karena berisi langkah-langkah. 3. Penegasan ulang ada di paragraf 7 karena kesimpulan pada topik. Analisis unsur kebahasan yang terdapat pada teks tersebut. Tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri presentasi ini dengan cara pesan. Masih pos. Oke, 1 kelompok lagi. Tujuan ada di paragraf 1. Hasil alasannya karena sebelum memulai teks prosedur pasti ada penjelasan atau tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Alasannya karena di situ menjelaskan langkah-langkah memanfaatkan energi listrik untuk menyalakan lampu. Penegasan ulang ada di paragraf 8. Alasannya karena terdapat kesimpulan dalam teks. Oke. Om Santi 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 Om. Oke, kasih bos. Jadi sudah seluruh kelompok ini presentasi ya, sudah bagus sekali. Tapi mungkin ada yang beberapa perlu dikonfirmasi lagi. Karena enggak yang perlu ditambahkan lagi dari keseluruhan apa yang telah dijelaskan oleh seluruh kelompok. Tujuan itu berada pada tahap
awal ya, di paragraf berapa? Paragraf pertama 1 ya. Kemudian ada langkah-langkahnya, itu berarti di setelah paragraf 1, paragraf 2 dan sampai paragraf sebelum di akhir ya. Paragraf akhir itu adalah penegasan ulang ya. Aspek yang dianalisis dari kaidah kebahasaannya ada kata kerja perintah ya dan lain sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Kabel gitu ya. Apa lagi? Oh ya, lampu ya, tarik plastik. Apa lagi sih? Slope tip gitu ya dan sebagainya. Nah itu kata teknis, temporalnya di sana banyak sekali ya. Misalnya salah satu temporalnya selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya penguatan dari Pak mengenai apa yang telah kalian presentasikan. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak. Siswa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai apa? Ya, silakan Gusti Hari. Ya. Oke, boleh duduk saja, boleh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah menganalisis teks prosedur berbantuan tutorial, menelaah kaidah pembahasan teks prosedur, mempelajari langkah-langkah menulis teks prosedur, mempelajari struktur teks prosedur. Kita juga dapat berdiskusi kelompok mengenai penelaahan kaidah pembahasan tentang pemanfaatan energi listrik untuk menyalakan lampu. Oke, bagus sekali ya. Kasih bos dulu. Jadi yang pertama kita menganalisis struktur dari teks prosedur, kemudian apa saja sih yang kita telaah dari kaidah kebahasaannya. Kemudian lanjut kita berdiskusi mengenai menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks yang berjudul apa sih tadi? Pemanfaatan energi listrik ya. Nah di sini ada kata-kata ini bagus sekali ya. Dengan belajar kita bisa mengubah dunia, bahkan jika tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Bisa menangkapnya? Bisa. Walaupun kita nggak bisa mengubah dunia, tapi minimal diri kita sendiri itu pasti berubah ketika kita belajar. Sebelum masuk ke refleksi, Pak akan memberikan evaluasi sedikit ya penilaian ya. Coba silakan kalian cek di WA group kalian. Ya, silakan cek di sana. Nah, silakan itu dikerjakan dulu. Pak kasih waktu beberapa menit ya, 10 menit. Nah, jadi tuliskan nama, kemudian kelas, ya, kemudian nomor absennya ya di sana. Kemudian silakan pilih yang sesuai dengan apa yang menurut kalian tepat. Silakan mencoba. Sudah? Sudah ya? Nah, nanti Pak akan cek ya jawaban yang sudah kalian selesaikan. Coba kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Coba lihat di depan. Silakan jawab. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian hari ini di pembelajaran hari ini? Ya, seru. Oke. Lagi. Apa? Bagaimana? Pasti banyak yang beragam pasti. Menyenangkan? Gak ada yang merasakan panas Pak. Itu ya. Kita belajar tapi panas sekali Pak udaranya. Nah itu saya yang ingin saya dengar. Ada lagi? Bagaimana perasaan? Lapar ya oke ya. Apa ada kendala? Videonya kurang besar suaranya. Oke, mungkin nanti Pak akan tambahkan lagi ya untuk lagi mungkin di sana belum Pak setting nih biar lebih besar. Oke, bagus sekali.
Terima kasih. Andini, ada nggak kendala? Untuk materi minggu depan kita masih tentang teks prosedur ya. Jadi minggu depan kita akan mencoba menulis teks prosedur. Kemudian untuk tugasnya silakan kalian lihat halaman, kalau nggak salah halaman 54 ya pada buku paket. Silakan itu dilihat di buku paketnya, itu ada di halaman 54. Selesaikan buku itu, kemudian pertemuan minggu depan kita langsung bahas. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, tadi diawali dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silakan Mas Sugeng. Sebelum kita mengakhiri hari ini, kita doa bersama doa. Pak akhiri dengan barang santi. Selamat